Jadi sebetulnya tanpa disadari, suka nggak suka, kalian ngaku atau enggak, mimpi basah itu ya bisa dibilang adalah fantasi kita yang terpendam. Itu hal yang normal aja, biasa aja, sah-sah aja. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menyenangkan, yaitu mimpi basah. Kenapa mimpi basah bisa terjadi, dan kenapa sih kalau mimpi basah itu aneh-aneh, bahkan sampai orang lain yang entah siapa hadir ke dalam mimpi kita. Oke, tentu saja di video kali ini saya ingin membahas mimpi basah ini lebih menitik beratkan di aspek psikologisnya. Nah, tapi kita mulai pembahasannya dari perspektif biologis dulu. Apa itu mimpi basah dan kenapa sih mimpi basah itu bisa terjadi? Yang mana mungkin di pelajaran biologi waktu kalian SMP atau SMA udah dijelasin ya oleh guru-guru kita. Yang mana intinya kalau secara biologis, mimpi basah itu terjadi ketika sperma, cairan sperma di dalam testis itu sudah penuh, sudah full tank gitu ya. Sehingga secara biologis karena udah penuh ya dikeluarkan. Dikeluarkan melalui mimpi dan terjadilah mimpi basah. Akhirnya bangun tidur ya basah, ada cairan sperma yang ada di celana kita. Nah, tentu saja biologis dan psikologis ini berkaitan erat. Di video sebelumnya, saya udah pernah menjelaskan bagaimana biologis ini mempengaruhi psikologis kita, termasuk dalam fenomena mimpi basah ini. Hasrat seksual kita itu kan terjadi karena ada sperma yang harus dikeluarkan di dalam testis kita. Karena testis ini ada spermanya, perlu dikeluarkan, dia mengirimkan sinyal ke otak kita, ke pikiran kita, sehingga kita berpikir, timbul di pikiran kita bahwa kita ingin seks untuk mengeluarkan sperma. Dari sinilah mungkin dalam aktivitas keseharian kita, ketika kita lagi bengong, lagi ngelamun, ada kalanya terbesit lah pikiran yang res gitu lah ya. Fantasi-fantasi seksual itu tiba-tiba hadir. Karena ya memang tubuh kita secara biologis butuh itu. Kalau kita mau lebih dalam lagi, mungkin kalian udah pernah lihat gambar ini ya. Gambar iceberg, bongkahan es tentang ketidaksadaran manusia. Yang mana sebetulnya ini adalah teori dari Sigmund Freud ya. Dari teori psikoanalisis. Selain menjelaskan bahwa di dalam pikiran itu ada alam prasadar, alam sadar, dan alam tidak sadar, teori ini juga menjelaskan ada 3 aspek dalam struktur mental kita. Ada yang namanya id, ada yang namanya super ego, dan ada yang namanya ego. Id ini bekerja dengan cara dia selalu ingin mencari kepuasan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Makanya kita butuh makan. Makanya kalau perut kita kosong, perut akan mengirimkan sinyal ke otak dan kita berpersepsi kita butuh makan, kita lapar, kita haus, kita pengen minum. Termasuk juga dalam seks. Ketika testis kita penuh sperma, dia ngirim sinyal ke otak dan kita berpikir ingin seks. Muncul fantasi-fantasi seksual. Itu cara kerja id. Dia pengen kepuasan secepat-cepatnya. Kepuasan biologis, pemenuhan kebutuhan biologis untuk mempertahankan hidup. Terus ada juga super ego. Super ego itu adalah dia bekerja dengan prinsip moralitas. Dia yang membatasi kita untuk tidak bertindak kriminal. Ya misalnya kalau kita lapar, super ego ini yang mendorong kita untuk supaya tidak mencuri, untuk supaya kita makan makanan yang baik, makanan yang halal gitu ya. Dan super ego ini juga yang membatasi kita. Ketika kita timbul hasrat seksual, kita ingin seks, ya super ego ini mencegah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Mungkin mencegah kita untuk tidak melakukan pelecehan seksual, mencegah kita untuk tidak nonton video porno misalnya. Itu cara kerjanya super ego. Nah, di tengah dinamika 2 hal ini, super ego dan id, yang mungkin cara kerjanya terkesan berlawanan gitu ya. Yang satu pengen kepuasan secepat-cepatnya, yang satunya lagi yang ngerem-ngerem karena dia mengedepankan moralitas. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ego. Ego itu adalah kesadaran kita yang menengahi id dan super ego ini. Kesadaran kita yang memutuskan apakah kita harus menuruti id, apakah kita harus menuruti super ego, atau kita menuruti keduanya secara bersamaan dengan kompromi-kompromi tertentu. Itu ego yang memutuskan. Nah, kaitannya dengan mimpi basah, tentu mimpi basah ini peran besarnya ada di id.
Yang mana id ini salah satu aspeknya adalah dia selalu ingin seks, selalu ingin mencari kepuasan seksual secepat-cepatnya. Kenapa secara psikologis mimpi basah itu bisa terjadi? Karena tentu saja di tengah-tengah kalian menjalani kehidupan, menahan hasrat seksual kalian, fantasi-fantasi itu udah muncul, tidak kalian lampiaskan, itu kan bukan berarti fantasinya hilang. Dia tetap ada, tapi ditekan terus ke dalam ketidaksadaran. Dan akhirnya ya dia bolak-balik tuh. Ketika menjalani kehidupan, kita beraktivitas, kita kerja, kita fokus, kita serius, belajar, bekerja, dan segala macamnya, itu mungkin dia ketekan tuh ke dalam ketidaksadaran. Tapi begitu kita capek, kita bengong, kita ngelamun, dia muncul lagi ke kesadaran. Terus kita beraktivitas, ketekan lagi ketidaksadaran, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, hasrat ini cuma bolak-balik aja nih. Ke alam tidak sadar, ke alam sadar, ke alam tidak sadar, ke alam sadar, dan seterusnya tanpa fantasi itu hilang. Nah, ketika fantasi ini sudah semakin kuat, sudah tidak terbendung, dan secara biologis sperma kita udah penuh, fantasi itu akan terlampiaskan seutuhnya di mimpi basah. Ya kan ketika kita tidur, kita kan nggak ngontrol diri gitu ya. Ya udah fantasi itu lepas gitu aja. Jadi sebetulnya tanpa disadari, suka nggak suka, kalian ngaku atau enggak, mimpi basah itu ya bisa dibilang adalah fantasi kita yang terpendam. Itu hal yang normal aja, biasa aja, sah-sah aja. Terus pertanyaan berikutnya, loh kok yang muncul di mimpi kita orang lain, bukan pasangan kita? Apalagi mungkin buat yang udah menikah, kok mimpiinnya bukan istri saya gitu, tapi malah orang lain yang entah siapa gitu ya. Nah, balik lagi ke dinamika id dan superego ini. Ketika kita berpikir, loh kok kita sama orang lain sih mimpinya, bukan sama pasangan kita, itu kata-katanya siapa? Kata-katanya superego, iya kan? Sedangkan kalau id itu dia nggak peduli. Dia pasangan kek, dia bukan kek, makanan itu halal kek, haram kek, dia nggak peduli. Dalam makanan misalnya, ketika kita lapar, id itu cuma mau tahu kita bisa makan, kita kenyang, kita bisa menjalani hidup. Dia nggak ngurusin makanan itu dari mana, halal atau haram, belinya mahal atau murah, gitu ya. Itu superego yang ngurusin, bukan urusannya id. Dalam seks pun juga sama. Id itu cara kerjanya seperti itu. Nafsu itu cara kerjanya seperti itu. Id itu bisa dibilang identik dengan nafsu lah ya. Ya, cara kerjanya kan seperti itu. Dia nggak peduli tanpa pandang bulu. Id itu pokoknya pengen nafsunya puas. Kalau dalam seks ya pengennya nafsunya puas, seksnya puas, sperma bisa keluar. Nggak peduli siapa itu orangnya, nggak peduli dia pasangan atau bukan, nggak peduli udah nikah atau belum, pokoknya pengen puas. Itu cara kerjanya id, emang kayak gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya kalian mimpi basah atau bahkan mungkin dalam ketidaksadaran kalian punya hasrat-hasrat tertentu yang mungkin nggak ada di pasangan kalian, itu oke, nggak apa-apa, fine-fine aja. Ya karena itu hal yang normal-normal aja kan. Memang seperti itu cara kerjanya nafsu, cara kerjanya id. Nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa menyesal. Kalau kita mimpi ya itu fine-fine aja. Memang itu ada dalam ketidaksadaran kita. Mau gimana lagi kan? Kecuali kita lampiaskan gitu ya. Kita selingkuh, kita ngapain gitu lah ya. Main micet dan seterusnya. Nah itu barulah kita layak mengalami rasa bersalah. Karena ya memang cara kerjanya nafsu, cara kerjanya id ya seperti itu. Justru malah aneh kan. Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak punya id, ya malah aneh. Nanti kita nggak punya hasrat buat makan. Nanti kita nggak punya hasrat buat melakukan hubungan dengan pasangan. Itu kan malah lebih bahaya. Malah nanti nggak bisa punya anak dan seterusnya. Iya kan? Nggak punya fasilitas buat rekreasi, buat senang-senang sama pasangan. Malah jadi repot kalau misalnya kita nggak punya nafsu. Oke, jadi demikian penjelasan soal mimpi basah ini. Semoga bermanfaat. Ingat, yang namanya nafsu itu pasti ada. Nggak bisa hilang, nggak bisa dibunuh. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Bye-bye.